Belum mau. Selamat malam. Salam menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di Kisah Luar Biasa Nusantara melalui Dongeng ARC, seri Kayangan Ngejowantah, episode 263 dengan judul Gunawan Wibisono. Apa kabar semuanya? Halo Mbak E. Halo Mas. Yo. Wah, Oming nggak bisa lihat Mas loh. Kalau aku bisa Mbak, Hmm, aku bisa lihat kok. Mbak Omeng anu nggak apa namanya tadi ngupdate nggak? Kalau aku sengaja nggak update. enggak Mas. Minggu ini Nggak. belum update Mas. Hmm, aku dari minggu lalu belum Oke, update. sama Mas. Oming Nggak juga berani nggak kan? pernah. Biasanya kalau habis ngupdate kan ini tuh malah jadi Nggih skip. Mas. Nggih. Nah, gimana nih? Jadi biarin aja Mbak ya, daripada nanti kalau keluar malah nggak bisa masuk lagi. Nggih. Cuman yang satunya lagi juga Oming belum bisa login Mas. Yang di Instagram satunya lagi karena nggak ngerti. Karena aksesnya atau apa gitu. Hmm. Bentar. Ini Mbak Vicky belum ada yang kelihatan bergabung. Ini panas banget udaranya hari ini ya. Panas nggih Mas? Oke. Nggak ada hujan berarti. Eh, Sama. Tadi geluduk-geluduk Mbak, tapi nggak tahu kok nggak di tempatku sih kayaknya belum hujan. Oh, Kayaknya, karena kan aku baru pulang, jadi nggak tahu. nggih. Nggih Mas. Mbak, apa kabar Mbak Halo Vicky? Mbak. Halo, halo Mbak. Halo Mas. Hmm. Mbak Vicky bisa ngelihat Mbak Omeng nggak? Aku bisa, tapi Semua Mbak Omeng kelihatan bisa jelas. ngelihat. Jelas, jelas. Tadi Mbak Omeng Jelas doang. aku. Mbak Omeng bisa ngelihat yang lain Oh, nggak? bisa ngeliat Mbak Vicky. Eh, Cuman ngeliat Mas nggak bisa. aku doang yang kayak kayak hantu ya. Jangan dong. Oh, Mbak Om nggak bisa lihat Mas aku? Iya. Hmm, Mm-mm. Ya udah nggak apa-apa. Daripada nanti kalau keluar lagi malah belum tentu bisa masuk kan. Nggih. Ya sudah. Oke. Mungkin gangguan lagi ini juga internetnya, jaringan. jaringannya. Nggih. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai nggih Mbak. Oke. slide-nya. Suara Mbak aman? Vicky. Suara aman nggak Mas? Aman. Aman-aman. Aman, suaranya aman. Oke. Nanti series ke-263 Gunawan Wibisono. Slide 1. Nama Gunawan Wibisono di sini bukan nama orang zaman sekarang. Itu ada di cerita wayang ya. Itu adik bungsunya si Rawono. Lanjut Mbak. Jadi kalau ada kemiripan ya mohon maaf. Di disclaimer di awal ya bahwa ini cerita wayang, jadi bukan cerita zaman zaman sekarang atau nyindir orang tertentu. Lanjut Mbak. Oke, slide ketiga. Gunawan Wibisono di sini adalah seorang satria yang ada dalam dongengnya ARC. Di cerita wayang ada, yang jelas dia termasuk salah satu satria adiknya dari Rawono, tapi dia tidak pro ke Rawono. Lanjut Mbak. Gunawan Wibisono adalah putra bungsu dari Begawan Wisrowo dan Dewi Sukesi yang berbentuk manusia. Karena kalau mungkin beda dengan kalau ada di kitab Endok itu kan kalau ada dewa dengan manusia jadi nggak jelas hasilnya. Kalau di sini nggak, itu hal biasa antara manusia dengan kadewatan itu melakukan pernikahan. Lanjut Mbak. Slide kelima, karena kakak-kakaknya semua berbentuk Drubikso. Jadi cuma satu ini yang tidak berbentuk Drubeksa. Lanjut Mbak. Dan Gunawan Wibisono memang punya sifat yang berbeda sendiri dengan kakak-kakaknya. Jadi tidak ada
kemiripan watak, jadi dia cenderung mirip dengan Jayengkaton, jadi nurun dari bapaknya. Lanjut Mbak. Karena mungkin dia produk gagal dari rencana Kologatiko. Yaitu yang sudah dijelaskan kalau Gatotkaca itu siapa, tak pikir sudah cukup jelas. Lanjut aja Mbak. Sehingga putra dari Begawan Wisrowo tetap ada yang berwujud manusia. Dan untungnya lahir yang dibungsu. Jadi ada satu paling tidak yang bentuknya manusia. Lanjut Mbak. 9. Namun Gunawan Wibisono tetap ketepatan 40 bikso pada dirinya. Ya, karena bagaimanapun juga sudah terlanjur ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Lanjut Mbak. Hal itu karena kesalahan bapaknya yang dulu tanpa sadar memberitahu cara mengakali Aji Jolosutronya Mahaprabu Panjawan. Karena padahal itu tujuannya untuk menjaga supaya para Durbeksa nggak bisa masuk ke Arcapodo. Ya, tapi karena ada yang membuka rahasia itu jadi pada bisa masuk. Lanjut Mbak. Surat ke-11, sehingga tetap ada Drubiksa yang menempati dirinya. Tapi karena Gunawan Wibisono itu ngerti tradisi yang sebenarnya, jadi paling tidak itu tidak menguasai penuh. Lanjut Mbak. 12. Tapi Gunawan Wibisono tidak tunduk kepada keempat Drubiksa tersebut. Jadi kalau di pewayangan Jawa itu seperti seorang kusir kereta yang mengendalikan 4 kuda dengan 4 warna. Lanjut Mbak. 13. Dan dia sanggup menundukkan keempat Drubiksa tersebut. Dan itu caranya tentu saja bukan dengan cara nyekso jagat kecil ya, tapi ada cara lain. Lanjut Mbak. Sehingga dia satu-satunya anak dari Begawan Wisrowo yang masih terhubung dengan jagat langgeng. Karena dia bisa mengalahkan keempat Drubeksa tadi, dan dia juga tidak pernah nyiksa jagat kecilnya. Lanjut Mbak. 15. Dan tidak terhubung dengan Pasetran Gondolayu. Karena Pak Setran Gondolayu kan tempatnya Sang Hyang Betari Bibik dan Bathara Jelek, jadi dia tidak ada hubungannya ke sana sama sekali. Lanjut Mbak. Sementara kakaknya tidak terhubung dengan jagat langgeng. Karena kakak-kakaknya wujudnya Drubeksa, jadi kalau terhubung langsung dengan jagat langgeng bisa berbahaya. Tapi kakak-kakaknya bisa ke jagat langgeng kalau melalui kayangannya Betari Bibik. Lanjut Mbak. Sementara kakaknya tidak, 17 ya. Karena ketiganya berupa Drubiksa. Ya karena ketiganya itu wujudnya itu predator, jelas tidak akan diizinkan untuk masuk ke kayangan. Lanjut Mbak. Bentar. 18. Karena Kelora Wana memang titisan dari Bathara Jelek. Itu sudah ada di pakem pedalangan seperti itu. Lanjut Mbak. 19. Maka tingkah lakunya tetap saja sama jeleknya dengan Bathara Jelek. Walaupun berusaha sebaik-baiknya tetap aja dia ya seperti itu jeleknya. Lanjut Mbak. 20. Sementara Sarpo Kenaka juga berwujud rasekti. Sarpo itu artinya ular, kenoko itu kuku ya, kuku tangan. Jadi artinya maksudnya kuku tangannya wujudnya bisa jadi kayak ular gitu. Lanjut Mbak. Dikatakan Sarpo Kenoko karena jari-jari tangannya bisa berubah jadi ular. Ini baru aja disebut. Lanjut aja Mbak. Mas, kalau jari-jari tangannya dia bisa berubah jadi ular, itu ularnya tetap nempel jadi jari atau ularnya bisa pergi? Bisa pergi Mbak. Oh, Tapi balik lagi. Itu oke. kukunya Mbak. Kan Oke, kuku oke. tuh bisa dipotong Mbak. Iya. Oke. Karena Sarpo itu ular dan Kenoko itu jari-jari. Nomor 23 Mbak. Oh, Dua-dua sorry. udah. Jadi wujud Sarpo Kenoko kalau sudah marah sangat menakutkan. Karena tangannya bisa berubah jadi ular dan mukanya bisa wajahnya Drubeksa. Lanjut Mbak. Sedangkan
Kumbakarna adalah kakaknya yang juga berbentuk Drubikso, tapi dia tidak bertingkah seperti Drubikso. Jadi ini model antara ya. Jadi wujudnya masih Drubekso tapi wataknya bukan Drubekso sama sekali. Lanjut, Mbak. Kumbakarna memiliki telinga yang besar dan sangat mampu mendengarkan suara alam. Karno itu artinya telinga ya. Dan kalau Kumbo itu artinya lebar, ya, telinga yang lebar. Lanjut, Mbak. Sehingga Kumbakarna sangat paham kalau dirinya berbentuk seperti memalanin jagat. Maka dia tidak mau bertingkah aneh-aneh karena supaya mendapat pengampunan dari Sang Yang Wening. Lanjut, Mbak. Dan dia sadar banget agar tidak mendekat ke jagat langgeng karena dia akan berwajah abadi seperti itu. Maka dia berusaha menjaga jarak walaupun mungkin dia bisa. Lanjut, Mbak. Dan Begawan Wisrowo sendiri juga sudah menasehati agar melindungi adiknya Gunawan Wibisono. Karena bagaimanapun juga itu adiknya dan satu-satunya yang bisa mempunyai sifat tidak seperti Drubeksa cuma dia. Yang diantara Sarpo Kenoko dan Rahwono. Lanjut, Mbak. Karena besok yang bisa membantu sampurnanya Kumbakarna adalah Gunawan Wibisono. Karena besok yang ngerti pertama pada saat dia tersesat jalannya, Gunawan Wibisono akan mencari dia dan mengarahkan kemana dia harus pergi. Lanjut, Mbak. Maka meskipun seperti apapun, Kumbakarna selalu mengawasi kakaknya, dan kalau ada yang mau mempolosi Gunawan Wibisono, maka akan berhadapan dengan Kumbakarna. Karena dia tidak mau adiknya itu celaka. Nah, udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, jangan percaya. Karena cuma dongeng. Dan yang kedua, jangan bener-bener yang artinya ojo percaya itu ojo percaya beneran ya. Karena namanya ojo percaya jangan dibalik jadi percaya aja gitu. Kan ojo itu bukan aja gitu ya. Nanti ojo percaya itu ojonya di depan. Gitu. Jadi, monggo Mbak, dilanjut. Oke, Kelihatan tuh itu? oke, kelihatan. Oke, tambah disclaimer ARC. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar pada diri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, monggo, Mbak. Ada berapa disclaimer Mbak hari ini? Ada 6, Mas. Ada 6. Oh, iya, berarti nggak banyak. Eh, Yang tentang itu nanti Mbak ya, yang apa? Tentang Batavia. Jangan di setel dulu, nanti kalau udah tak minta dari setel ya. Oke. Tapi nanti di-upload, Mas. Iya, di-upload. Oke. Oke, Mas. Eh, ini kiriman disclaimer dari, ya lihat aja deh. Mbak, yang itu nanti di-uploadnya dimasukkan ke dalam yang peta ya, yang sama-sama peta ya Mbak. Siap, Mas. Ya. Oke. Monggo. Semua ini hanya dongeng, jangan dipercaya. Yeyel, wai, salamnya. Yo, itu siapa Mbak? Ada orang Bali. Siapa ya? Oming nggak apal, Mas. Dari mana Mbak? Orang baru, Mbak. Dari Bali tapi dititip lewat Mas siapa gitu. Omi lupa. Oh ya udah ya udah. Lanjut. Oke. 2 aja Mbak. Ya Oke. 2 Mas. Ya, Mas. Oke, Mas. Semua ini cuman dongeng. Jadi kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya mau dadak dipercaya. Ngeyelo wae.
salamnya. Kayak kenal suaranya aku, Mbak. Oh, bisa tahu, Mas. Kalau ini Oming kenal. Oh, itu namanya Beli Agung Eka tadi, Mbak. Itu ada yang nulis Bri Wibowo, nulis Beli Agung Eka. Oh, nggih. Nggih, terima kasih yang pun diingatkan. Mas, untuk yang 30 niki Mas mau dongeng apa, Mas? Nggak banyak sih, Mbak. Tapi yang apa, karena kalau kebanyakan udah bosen. Gitu. Nggih, monggo, Yang Mas. pertama ini, Mbak, aku mau benarkan dulu tentang Raftawu. Karena itu bukan, kalau kita tidak mengenal ya namanya Gunung Raftawu. Nah, Rah itu daerah, Mbak. Yang kita kenal tuh Gunung Retawu, Reto ya, Mbak. Karena Reto itu artinya Tirto Perwitasari, jadi Retawu, Gunung Retawu. Itu jadi bukan Gunung Raftawu. Gitu. Itu yang karena ada yang aku diberitahu ada yang ngomong tentang Gunung Raftawu ya, jadi mungkin yang dimaksud beda dengan kita gitu gunungnya gitu ya, Mbak. Dan terima kasih, aku udah dikirimi beberapa gambar tentang Retawu dari teman-teman di Pati atau mana ya itu kemarin. Cuman mau menjelaskan lebih detail itu kalau ini belum bisa ya, karena masalahnya kan belum melihat langsung ke sana, jadi untuk berkomentar lebih banyak belum bisa gitu. Terus yang berikutnya ini ya tentang lanjutan dari yang Puger waktu di kudeta adiknya itu kan, posisi yang Puger ada di timur Brantas dan posisi dari adiknya ada di barat Brantas. Brantas itu penutupannya dari selatan ke utara, Mbak. Karena waktu pas ada serangan dari utara itu kan selatan belum ada serangan, jadi sudah mulai ditutup dari selatan. Jadi bagian utara itu sebagian masih terbuka, terutama di sekitar Cahsewulan. Hingga waktu itu ketika Pakubono mendapatkan pleret, maka beliau berusaha menyerang balik karena waktu itu mereka mengirim pasukan dan berusaha mau menyeberang. Makanya kalau zaman sekarang, Mbak, ketika orang mau berusaha menyeberang sungai besar itu kan, kalau di militer itu ada jembatan ponton atau jembatan apa itu namanya ya, jembatan yang bisa terapung, itu yang dibikin dalam waktu singkat itu zaman dulu. Makanya tempat di mana pasukannya ini apa tuh namanya, pasukan yang dibantu Belanda waktu itu berusaha Kapten Tek itu berusaha menyeberang, itu kan daerah itu ada daerah-daerah yang namanya kemudian jembatan gitu. Ada yang jembatannya namanya besi, ada yang jembatannya namanya apa namanya, sampai jembatannya dihitung, Mbak, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Karena emang itu tadinya dipakai untuk menyeberangkan pasukan untuk menyerang ke arah Pakubono I gitu. Pakubono yang cuma satu dimaksudin. Bukan Pakubono I ya, Pakubono yang cuma satu. Sementara Pakubono sendiri pasukannya itu maju dan kemudian karena zaman dulu itu kan kalau maju itu berdua-dua, makanya terkenal dengan aturan monggo kalih-kalih gitu loh, Mbak. Kalih itu 2. Jadi silahkan dua-dua atau monggo kalih-kalih gitu. Dan nama itu harusnya masih ada ya sampai dengan hari ini di sekitar Sasrawulan gitu. Dan waktu itu terus terang harusnya Belanda itu belum menyentuh Batavia sama sekali ya. Belum menyentuh Batavia sama sekali, dan bahkan Pakubono berhasil nyebrang dan mengadakan pukulan ke arah barat, maka ada daerah yang namanya Serang di daerah sana gitu, yang dimana beliau berhasil menyerang ke sana, tapi kemudian dicegah oleh Mangkurat-Agung karena bagaimanapun juga jangan menyerang dengan sampai melewati batas wilayah melewati Brantas, daripada nanti pasukannya kena apes maka kemudian mundur lagi. Dan kemudian berhadapan di situ. Tapi Kapten Tek berhasil ketangkep, Mbak. Dan ceritanya panjang tentang Kapten Tek, aku rada tegel, tapi ya menurutku lah. Kalau
beliau memang saking jengkelnya mungkin ya, tinggal Kapten Tech sampai seperti itu kan gitu. Waktu itu Kapten Tech kan menggunakan baju besi ya, dia merasa tidak mungkin tembus kalau cuman dipukul pakai tombak. Tapi ternyata peleret tembus. Tapi ujungnya peleret agak rompal dan agak gosong gitu ujungnya. Mungkin oleh empu di zaman itu dilurusin lagi gitu. Jadi ditajemin lagi, bukan diasah ya, pakai tangan. Hingga peleret menjadi lebih pendek dan ada bentuk agak gitu ya. Nah ini kan kemudian si Jan Pieterszoon itu kan berusaha untuk mengubah ini semua. Mereka nggak mau ketahuan kalau Batavia itu ada di daerah Pandeglang. Dan kebetulan kemungkinan besok saya ada kesempatan untuk ke Pandeglang untuk pengen mencoba melihat Batavia itu harusnya ada jejaknya di sana. Cuman nggak tahu jejaknya masih ada dalam bentuk yang seperti apa. Apakah sudah hancur atau gimana? Karena waktu itu sudah dihajar oleh apa namanya Krakatau. Dan Jan Pieterszoon itu mencoba mengganti dengan ini ya apa namanya seperti pembakaran arsip, tapi untungnya ada beberapa tulisan yang agak janggal di situ, seperti misalkan memindahkan arsip ke Banten. Kalau Batavia yang di Jakarta, masa memindahkan arsipnya ke Banten, dan itu aneh. Dan pemindahan arsip itu yang dikatakan pindahan arsip ke Banten itu sekitar 1613. Terus ada arsip yang mulai kurang dan cacat itu mulai ketahuan di 1618. Dan kemudian ada kayak pengerusakan arsip di 1619 yang dilakukan oleh Belanda ya. Baru 1735 mereka ngeklaim sudah Batavia ada di Jakarta gitu. Tapi sebenarnya kita mulai mempertanyakan dari itu dulu ya. Yang pertama bahwa si Belanda itu memberi nama pelabuhan Sunda Kelapa itu sebenarnya udah layak dipertanyakan loh, karena kita mengenal Selat Sunda itu ada di ujung barat Pulau Jawa gitu, dan Selat Sunda tidak ada di utara Pulau Jawa, dan masyarakat yang ada di Jakarta itu adalah masyarakat Betawi, bukan masyarakat Sunda, dan bahasanya beda gitu. Bahkan di Jalan Mojopahit itu Raden Wijaya sendiri kalau nyebut Jakarta itu Betawi. Jadi nama itu memang sudah ada dari zaman Mojopahit. Tanah Betawi gitu. Dari raja pertama Mojopahit sudah menyatakan seperti itu gitu. Tulisannya mungkin suatu ketika ya, saat ini belum bisa diceritakan dulu, tapi beliau selalu menyatakan bahwa Betawi gitu. Jadi bukan menyatakan Jakarta. Jadi seharusnya penamaan Sunda Kelapa itu adalah penamaan karena dia pindahan dari Sunda Kelapa yang di sana yang tadinya, dan itu berarti baru gitu. Nah Mbak mungkin kecurigaan tentang itu bisa diputar bentar nggak Mbak? Ya, ini Mbak Oming yang bikin videonya ya, bukan aku. Lah, boten Mas. Lebih tepatnya bukan video Mas, slideshow. Nggih, monggo. Inventaris, Insurance Archive. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Arsip Negara Batavia. 1602, 1816. Samengesteld en Ligegeven op Lest van de Nederlands, in deze regering, dikumpulkan dan diterbitkan atas perintah pemerintah Hindia Belanda. Dari sampulnya menandakan bahwa isinya adalah kumpulan arsip dari masa pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. 1602-1816. Ini dimiringkan supaya gambarnya besar. Arti kalimat dengan garis bawah merah. Sejarah arsip dimulai pada Agustus 1613, ketika perintah dikeluarkan untuk mengirimkan semua catatan ke Bantam. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada arsip pemerintah di Batavia atau Jakarta. Pada tahun 1619, selama pertahanan pertama Belanda di Jakarta, semua dokumen yang ditemukan dihancurkan. Gubernur Jenderal J.P. Chun mengeluhkan hal ini dalam suratnya tertanggal 5 Agustus 1619, dengan menyatakan bahwa semua tulisan dan dokumen pentingnya telah terbakar, termasuk 3 komisi dari Staten General. Arti kalimat
kalimat dengan garis bawah biru. Menjelang akhir tahun itu, arsip Batavia hampir seluruhnya harus dibangun kembali. Butuh waktu lama sebelum arsip mencapai ukuran yang memerlukan tindakan khusus. Pada awal abad ke-18, ditemukan cacat dan kekurangan dalam dokumen yang disimpan di Sekretariat Jenderal. Meskipun dokumen-dokumen tersebut telah tersebar dan kabur, baru pada tahun 1735, sekitar 125 tahun setelah Cun kembali ke Batavia. 2 poin penting dari bagian halaman buku Arsip Negara Batavia. Sejarah arsip dimulai pada Agustus 1613 ketika perintah dikeluarkan untuk mengirimkan semua catatan ke Bantam. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada arsip pemerintah di Batavia atau Jakarta. Pada tahun 1619, selama pertahanan pertama Belanda di Jakarta, semua dokumen yang ditemukan dihancurkan. Gubernur Jenderal J.P. Cun mengeluhkan hal ini dalam suratnya tertanggal 5 Agustus 1619 dengan menyatakan bahwa semua tulisan dan dokumen pentingnya telah terbakar, termasuk 3 komisi dari Staten General. Harusnya arsip disimpan di pusat pemerintahan kan? Tapi kalau disimpan di Bantam atau Banten atau Pandeglang, jadi di mana pusat pemerintahan? Arsip dihancurkan ke dibakar, untuk apa? Perusakan bukti, penghilangan jejak, mengganti sejarah, sumber data. Inventaris Vanes Lands Archive T Batavia, 1602-1816, diterjemahkan dengan AI. Jadi mungkin bagi kita yang susah tidak mengerti bahasa Belanda, zaman sekarang ini kita diuntungkan ada AI dan ada Google Translate dan sebagainya ya. Dan itu arsip itu ada dan bisa diakses di internet. Untuk linknya mungkin hubungi Pak Arso itu karena yang nemu Pak Arso linknya itu. Jadi penyebutan Batavia itu pasti bukan Jakarta itu kalau seperti itu, karena arsipnya disimpannya di Banten. Kan aneh banget kalau mereka nyebutnya Batavia ada di Jakarta, tapi pengiriman arsipnya justru ke Banten gitu. Itu kan benar-benar tidak rasional ya kalau untuk aku loh. Tapi nggak tahu kalau untuk banyak orang rasional ya monggo. Tapi untuk saya sih nggak logis banget itu. Artinya kita harusnya sudah mulai curiga sekarang bahwa bangunan yang ada di Kota Tua itu kemungkinan besar adalah Majapahit. Tapi memang bukan keseluruhan dari Majapahit, itu hanya bangunan pelabuhan dari Majapahit. Dan Majapahit seperti itu bangunannya, jadi bukan seperti yang ada di Jawa Timur. Gitu. Mungkin gitu dulu Mbak, dan itu bisa diupload, dan teman-teman mungkin yang bisa mencari arsip tersebut tolong dipelajari dengan cermat, nanti akan ketahuan bahwa Batavia itu tidak di Jakarta. Gitu. Linknya juga ada, Mas. Bisa dicari. Linknya juga di ini. Kalau bisa ditaruh linknya, ditaruh sekalian aja Mbak. Oming sekarang nggak bisa Mas, karena handphonenya beda. Ya. Oh iya. Oke. Nanti aja. Mungkin silakan Yaner hubungi Pak Arso aja. Pak Arso bisa ngasih link mungkin Pak Arso kalau lihat hari ini. Mas, tadi ini kan Mas ngendiko kenten Mas, yang tentang Kapten Tek itu bikin jembatan untuk nyeberangi Brantas niku. Tapi kan kalau dari yang sebelumnya, kalau ada yang mau menyeberang ke Brantas, ini Omi kan masih kurang paham Mas. Ada yang menyeberangi Brantas, kalau untuk tujuan berperang kan langsung gagal harusnya Mas. Makanya kalah Mbak pasukannya Kapten Tek waktu itu. Oh, Dan satu hal lagi yang dikatakan dulu tuh orang Belanda dan orang Portugis itu kan selalu menyebut bahwa di Jawa itu ada pelabuhan yang sangat besar dan mungkin itu terbesar di dunia ya. Karena itu mulai dari pelabuhan yang dari utara Sastrawulan atau dari utara Mojopahit yang ada di Jakarta sampai ke Pandeglang sana Mbak pelabuhannya. Dan yang bangsa luar yang diizinkan ada di sebelah barat, yaitu di daerah Pandeglang. Makanya mengapa waktu pas Gunung Krakatau meletus ada 3 kapal, yang 2 dari Belanda dan 1 dari Inggris, itu menjadi saksi meletusnya Krakatau gitu. Nah kalau mereka mau menuju ke Jakarta tidak perlu lewat situ kan. Dari Sumatera kan langsung bisa menuju ke arah Jakarta. Karena posisi Krakatau itu agak masuk loh di Selat Sunda. Tidak, agak ke selatan, jadi tidak ke utara, tidak di utara. Itu Mbak. Maka waktu pas penyerangan ke daerah yang dinamakan Serang itu oleh Pakubuwono, itu nyerangnya lewat laut Mbak. Bukan nyebrang itu. Kalau
KPMT kan lewat situ. Ya kalah dia. Nggih, nggih, nggih. Tetap menyeberang ya, masuk kategori menyeberang. Ya. Nggih, Mas. Nggih, untuk video yang minggu lalu sudah pernah ditayangkan juga, sudah diupload juga untuk Pelabuhan Pandeglang itu, tentang petanya yang di Pelabuhan Pandeglang ya Mas nggih, yang minggu Iya. lalu. Silakan menyaner lihat di sana untuk lebih detailnya. Nggih. Ampun Mas, monggo Mas. Ya Kita udah Mbak. Gitu aja, dilanjut dulu aja. Nggih Mas, matur nuwun Mas untuk penjelasannya. Monggo, kita langsung lanjut ke slide lagi nggih Mas, Mbak? Oke, ke satu. Oke. Oke, bentar, Mbak. Slide ke-31. Karena Bung Karno juga termasuk produk gagal dari rencana Kolektivo. Ya, dikatakan produk gagal itu karena hanya bisa wujudnya doang yang Drubexo, tapi sifatnya enggak. Lanjut, Mbak. 32. Meskipun berupa Drubexo, tapi naluri Drubexo-nya nggak ada sama sekali. Jadi justru nalurinya naluri manusia biasa, bukan naluri buto. Lanjut, Mbak. Karena hal tersebut, maka Sang Hyang Haryo Suman tersentuh untuk melindungi Gunawan Wibisono. Sang Hyang Haryo Suman itu putranya Bathara Wisnu ya, jadi terdata dari kayangannya Bathara Wisnu. Lanjut, Mbak. Sang Hyang Haryo Suman adalah putra dari Sang Hyang Suman. Halo, Mbak. Gak denger, Mas? Enggak. Sang Hyang Haryo Suman adalah putra dari Sang Hyang Suman. Ya. Sudah cukup jelas, ini langsung aja, Mbak. Kayangan Sang Hyang Suman ada di kayangan Bathara Wisnu, yaitu kayangan Untoro Segoro. Ya. Kayak Untoro Segoro itu kayangannya Bathara Wisnu, cuman masalahnya kan kalau zaman sekarang jagat langgeng itu sudah keputus dengan jagat gede, dengan peradaban Kolobendu, jadi memang mungkin susah untuk menceritakan itu. Lanjut, Mbak. Sehingga Sang Hyang Haryo Suman memohon izin kepada Sang Hyang Bathara Ismaya untuk menitis kepada Gunawan Wibisono. Karena dia berusaha merasa bahwa si Sang Hyang Haryo Suman ini merasa bahwa Gunawan Wibisono bisa dalam bahaya jika tidak disertai sama dia. Lanjut, Mbak. Dan setelah mendapatkan izin dari Sang Hyang Bathara Ismaya, maka Sang Hyang Haryo Suman mendatangi Gunawan Wibisono. Karena bagaimanapun juga, walaupun beliau seorang Bathara, tetap aja yang mau ketempatan beliau itu mau apa tidak, tetap memberikan pilihan, bukan kemudian asal aja gitu. Itu kalau nggak salah linknya sudah sama Pak Arso ya. Tuh, linknya sudah ditulis di situ sama Pak Arso. Jadi copy nggak tuh kalau di chat kayak gini gitu. Lanjut, Mbak. Sebelum menitis, beliau menanyakan beberapa pertanyaan ke Gunawan Wibisono. Yang jelas dasarnya bukan paksaan, jadi tetap mempertanyakan dulu sanggup dan tidaknya. Lanjut, Mbak. Dan setelah semua pertanyaan dijawab dengan benar, maka Sang Hyang Haryo Suman manunggal dengan Gunawan Wibisono. Jadi jelas walaupun Dewa itu mempunyai hak veto yang luar biasa, tetap aja tidak akan melakukan pemaksaan. Lanjut, Mbak. Saat manunggalnya Sang Hyang Haryo Suman dengan Gunawan Wibisono, alam juga merestui. Sehingga alam juga ngasih ada pertanda yang ditunjukkan oleh alam. Lanjut, Mbak. Maka terdengar gelegar alam yang sangat besar, namun tidak diketahui penyebabnya. Karena kalau dilihat di Arcopodo yang sudah terputus dengan jagat langgeng memang tidak bisa mencari asalnya suara itu. Lanjut, Mbak. Bahkan tidak diketahui asal-usul suara tersebut. Karena ya itu keputus dengan jagat langgeng. Ya apa, Mbak? Kecepatan belum tak sebut, tapi Mas Agus nyebut. Oh, maaf. Suara. Oke. Soalnya suaramu hilang-hilang, Mbak, di tempat. Oh. Lanjut, Mbak. 43. Di Mbak Oming suaranya hilang nggak, Mbak? Aman, Mbak. Oh, aman.
Nah, Namun karena saat itu Kumbakarna ada di dekat dari Gunawan Wibisono, maka dia mengetahui suara itu akibat dari apa. Karena Gunawan Wibisono kan selalu dekat dengan Kumbu Karno selalu dekat dengan Gunawan Wibisono karena dia pengen melindungi adiknya itu kan, sehingga apa yang terjadi pada adiknya jadi dia tahu semuanya. Lanjut, Mbak. Dan Kumbakarna merahasiakan hal tersebut terhadap Rahwana dan Sarpoknopo. Karena tidak mau adiknya dipolosio, maka diusahakan supaya tidak ketahuan. Lanjut, Mbak. Dan dia makin melindungi Gunawan Wibisono. Karena ngerti ada Sang Hyang Haryo Suman di dalam diri dari Gunawan Wibisono. Lanjut, Mbak. Sejak saat itu, kalau tidak di depan kakaknya, Kumbakarna akan mengikut nama Sang Hyang Suman kepada Gunawan Wibisono. Karena dia tahu siapa adiknya sebenarnya dan sudah ketitisan siapa. Lanjut, Mbak. Semua perkataan Gunawan Wibisono akan didengar dan dijalankan oleh Kumbakarna. Karena dia merasa yang bicara bukan adiknya, tapi Sang Hyang Haryo Suman. Lanjut, Mbak. Terus kalau pas kayak gitu, cara bedain itu lagi adiknya atau Sang Hyang gimana, Mas? Karena kalau udah manunggal nggak bisa, Mbak. Karena setiap pernyataannya benar-benar akan didukung oleh yang nitis, toh, Mbak. Artinya sabda jatinya tuh ada gitu loh. Jadi Gunawan Wibisono bicara itu betul-betul mewakili dari Sang Hyang Haryo Suman gitu. Oke. Dan tidak pernah menanyakan apa dan bagaimana. Karena sebagai Drubeksa kan logika dia terbatas, maka dia juga tidak mau bertanya macam-macam, bukan karena dilarang, tapi karena takut tidak nyampe logikanya. Lanjut, Mbak. Karena dia sangat paham bahwa Sang Hyang Haryo Suman ada dalam diri adiknya. Sehingga pasti jangkauan berpikirnya sangat panjang dan tidak akan membahayakan dia. Lanjut, Mbak. Sementara itu, Begawan Wisrowo juga tahu akan manunggalnya Sang Hyang Haryo Suman ke anaknya. Karena bagaimanapun juga Begawan Wisrowo juga waskito sekali ya. Jadi dia tahu kalau ada Sang Hyang yang nitis ke anak bungsunya. Lanjut, Mbak. Sehingga beliau juga sering mendengar apa perkataan dari anaknya tersebut. Jadi walaupun lebih muda, walaupun itu anaknya, tetap orang tuanya malah mendengarkan karena ada yang menunggal dengan anaknya. Lanjut, Mbak. Gunawan Wibisono menjadi prioritas bagi Begawan Wisrowo. Karena bagi Begawan Wisrowo, satu-satunya anaknya yang bisa ketitisan Sang Hyang cuma anak yang paling bungsu. Lanjut, Mbak. Karena Begawan Wisrowo tahu bahwa anaknya yang tidak bersifat Drubiksa hanya dua ini. Hanya dua, tapi yang wujudnya benar-benar tidak Drubiksa cuma satu. Lanjut, Mbak. Sedangkan Gunawan Wibisono pasti akan menolong Kumbakarna. Karena dia juga sangat sayang sama kakaknya dan dia tahu kakaknya ini pasti tidak akan berbuat salah. Lanjut, Mbak. Sedangkan Rahwana dan Sarwokenoko sudah tidak ada harapan lagi. Karena kalau diceritakan kesalahannya sudah sangat panjang, sehingga untuk nolong sangat sulit. Lanjut, Mbak. Karena Rahwana baik dari sifat maupun wujud sudah Batara jelek banget. Ya karena memang seperti itu ya, jadi mau di-upgrade sudah nggak bisa. Lanjut, Mbak. Sedangkan Sarwokenoko dari sifat dan wujud sudah Batari bibik banget. Yang jelas hobi polosio banget lah. Lanjut, Mbak. Mas, berarti Rahwana itu cowok, Sarwokenoko itu cewek? Cewek, iya. Oh, maka sangat diharapkan agar Gunawan Wibisono nantinya akan menjadi penyelamat Ngalengka Dirojo. Karena bagi para Sang Hyang, daerah itu nantinya kan akan dijadikan tempat menyembunyikan batu loh bener. Lanjut, Mbak.
Dan karena keberadaan Sang Hyang Suman, maka akan membantu Gunawan Wibisono untuk dekat dengan Kayangan Untoro Segoro. Dan kedekatan dengan Kayangan Untoro Segoro itu akan membuat wilayah Ngalengkodirojo jadi tertolong. Walaupun pernah ada Rahwana di situ. Lanjut, Pak. Maka para Hapsara Sari dan Dewa-Dewi akan senang membantu Gunawan Wibisono. Karena dia tahu persis siapa Gunawan Wibisono itu gitu. Dan karena udah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena namanya dongeng memang bukan untuk dipercaya. Dan ojo percaya itu bukan dibalik. Kalau dibalik percaya ojo itu masih mending, tapi ojonya jangan diganti aja. Jadi ojo percaya itu yang paling bener. Ya Mbak Vicky ya. Yes, benar. Ini kayaknya menyanyi itu kurang bisa memahami dan menghayati hakikat ojo percaya itu loh. Jadi aneh. So ini salah arah, Mas. Oke, Mbak Oming. Tambah disclaimer Mbak Oming. Contekan. Oke, tambahan disclaimer ARC. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Oke, Mbak. Thank you. Kita lihat 2 video disclaimer. Sebentar. Yang tadi udah dipublish ya Mbak? Itu mantap. Gimana, Mas? Yang tadi udah dipublish Mbak? Sampun, Mas. Videonya. Ayo, oke. Jadi kalau nggak percaya, Ulangi ya. Iya, ulangi Mbak. semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, yo ngopo dadak percaya. Ngeyelo baik. Salamnya. Oh, pilih siapa ya itu ya? Kalau Omeng tahu ini, Mas. Malah nggak tahu Mbak. Oke, kalau Mas boleh nggak tahu, tapi Omeng tahu. Oke, satu lagi, Mas. Tapi bukan buat mama itu buat udah. Cuma ini cuma kami tidak wajib dipercaya, wajib ya. Kalau bisa, jangan bisa, jangan jadi. Yang baik. Oke. Sampun, Mas. Di 60 ini, Mas mau lanjutin cerita yang tadi atau ada dongeng yang lain, Mas? Nggak tahu nyambung apa enggak dengan yang tadi ya. Tapi ini nanti ada hubungannya dengan nama Admiral ya Mbak. Gimana? Jadi ini kan kasus dimulai dari ketika sebelum perang Bratayuda zaman dulu, di zaman masih Kalabhrata. Kalapurwa mungkin masih di Kalapurwa deh, karena waktu itu ada Sang Hyang Wening kan ngutus ke Bathara Narada untuk membawa turun pusaka Kunto Wijayandanu. Dan waktu itu diperintahkan agar diserahkan ke Arjuna, gitu kan, Raden Arjuna. Nah, pada saat mungkin Sang Hyang Bathara Narada di sini agak trigger ya Mbak, karena waktu pas beliau turun yang dihadapi adalah Dipati Karna, tapi karena di
dibikin silo situasinya oleh Bathara Surya sehingga akhirnya salah. Pusaka itu jatuh ke tangannya Adipati Karna. Ya sehingga waktu itu Sang Hyang Wani cukup marah, tapi akhirnya diputuskan bahwa Karna hanya bisa menggunakan itu satu kali. Jadi setelah digunakan satu kali harus dikembalikan ke Kayangan. Dan nantinya akan diberikan ke anak turunnya si Raden Arjuna gitu Mbak ya. Sehingga sejak zaman itu ada aturan bahwa seperti tidak boleh ada matahari kembar. Jadi kan kita sering ya mendengar istilah itu ya, tidak boleh ada matahari kembar, terus tidak boleh ada keraton kembar. Jadi maksud keraton kembar itu berarti bukan berarti negara itu melarang rakyatnya untuk menjadi lebih baik daripada keraton pusat, enggak Mbak. Jadi yang penting itu tidak boleh kembar. Lebih bagus boleh, tapi kembar nggak boleh gitu. Kalau tidak lebih jelek nggak apa-apa, tapi lebih bagus juga nggak apa-apa. Tapi kembar nggak boleh. Artinya tidak boleh ada sesuatu yang kembar gitu. Bahkan para yang aja menurunkan manusia kalau kembar identik aja itu masih ada bedanya gitu. Tidak mungkin 100% persis plek ketipek itu nggak mungkin. Mesti ada titik perbedaannya, akan selalu ada gitu. Dan sejak zaman itu juga, maka ada aturan supaya tradisi juga tidak boleh persis. Maka pakaian adat, tarian, dan sebagainya, daerah per daerah itu pasti beda gitu. Kalau ada kemiripan itu tidak akan 100% plek gitu. Misalkan seperti Bali dengan Jawa itu beda banget kan, dari mulai pakaian dan ininya, dan pola gamelannya gitu. Seperti di Jawa dan Sumatera dan sebagainya gitu itu. Tujuannya itu karena memang Cokro Manggilangan itu hanya bisa berjalan kalau ada keberagaman gitu loh. Sehingga waktu itu keberagaman dihormati sekali Mbak. Sehingga sampai ada istilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Semua pasti sudah tahu artinya itu apa ya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesimpulan dari ini semua bahwa tidak boleh ada sesuatu yang kembar, atau tidak boleh ada sesuatu yang sejajar, atau tidak boleh ada sesuatu yang jajari gitu. Maka dengan alasan itu, maka tidak mungkin ada tempat yang menjadi pajajaran. Nah, kenapa saya ngomong ini ada hubungannya dengan Amangkurat-Admiral? Karena Amangkurat-Admiral waktu itu kan satu-satunya raja yang pengen ngembari Mataram. Dan dia berusaha mengubah bahasa dan sebagainya supaya di sebelah barat akhirnya tidak bisa berbicara dengan orang sebelah timur. Atau kalau ketemu, kalau bicara mungkin bisa berantem karena ada beberapa perbedaan bahasa yang cukup signifikan. Yang dianggap sopan di barat menjadi kasar di timur, dan yang kasar di timur menjadi sopan di barat gitu kan. Atau yang menjadi sopan di barat kasar di timur menjadi sopan di timur, kasar di barat, tadi yang seperti itu. Jadi dari dasar cerita yang diceritakan Mbah Tunggul ke saya itu, yang menceritakan urutan dari Kuntawujo dan tadi, sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan Mbah Tunggul itu adalah Pajajaran tidak ada, Mbak. Jadi kalau Pakuan ada, tapi Pajajaran tidak ada. Jadi kalau misalkan mau dicari seperti apapun, coba aja kalau bisa ketemu. Karena tidak ada. Karena tidak akan ada mau negara atau kadipaten yang dikatakan hanya jajari itu nggak akan mau, Mbak. Melebihi atau di bawahnya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa melebihi itu lebih baik gitu. Tidak mungkin pengen kembali gitu. Kalau seperti Atlantis dikatakan Kayangan Ngejawantah, itu bukan berarti Atlantis itu sejajar dengan Kayangan, bukan berarti jajarin atau disebut Pajajaran, juga tidak. Karena Atlantis itu seperti istilahnya itu
resepsionis di lantai 1, sementara Kayangan itu ada di lantai atas tuh, lantai 40, atau lantai 50, atau lantai 90 gitu ya. Jadi beda dengan itu. Jadi pemisahan daerah yang digambarkan di peta ada di barat dan timur berantas itu seharusnya itu ada di zaman Amangkurat Admiral. Jadi di sini sebenarnya jadi masalah adalah sebenarnya Mataram itu mulai kapan gitu kan. Kalau peta 1530 sudah menunjukkan keberadaan itu, berarti kan itu aneh itu sebenarnya. Itu. Jadi justru Majapahit itulah yang ada di Jawa Barat, Mbak. Dan Majapahit itu bangunannya bukan dari batu bata. Bukan batu bata ditumpuk tok, itu ora itu kerajaan yang besar dan kaya itu tidak mungkin seperti itu, Mbak. Ininya. Dan ibu kota itu tidak seperti itu, tidak seperti Trawulan itu. Itu jelas bukan Majapahit dan tidak akan ditemukan nama Majapahit di sana, hanya berdasarkan dongeng dan cerita saja itu kalau ditemukan seperti itu. Mungkin gitu dulu, Mbak. Berarti Mas, kalau misalnya tidak ada kesalahan, Oming tadi ke cerita awalnya Mas gitu, tentang Kunto Wijayan Danu itu, kalau memang sebenarnya nggak terjadi kesalahan untuk memberikan itu, berarti Kunto Wijayan Danu itu bisa dipakai berulang-ulang ya, nggak cuma sekali ya Mas? Iya, makanya Kunto Wijoyo sebenarnya sudah turun lagi, Mbak, tapi dalam bentuk yang berbeda, tidak bentuk itu gitu. Tujuannya supaya tidak dikenali orang sih kalau itu Kunto Wijoyo Danu gitu. Iya Mas. Iya. Oke. Iya Mas. Mungkin gitu dulu. Mbak Vicky ada yang mau tanyain nggak, Mbak? Monggo Mbak, Ada. kalau ada pertanyaan untuk Mas, monggo. Bentar. Oke, aku ada beberapa pertanyaan, Mas. Aku tuh rasanya kayak nggak ikut live beberapa bulan, padahal baru seminggu kemarin ya, Mas. Oke, yang pertama, Mas, mengapa Keraton Pleret memilih di daerah Mahajaya Alengka dari sekian banyak tempat, Mas? Yang pertama keberadaan Batu Loh bener, Mbak. Makanya yang Mangkunat selalu memakai namanya Puger karena ada Paugeran Jagat yang disembunyikan di sana, Mbak. Tepatnya di daerah Gunung Mbak. Itu alasan yang paling kuatnya itu, Mbak. Karena di tempat lain kan nggak ada, ditimbali di situ. Maka urutan dari utara kan ada nama Loh bener, kan ada nama Loh Sarang. Karena tempat material ditimbun sebelum ditumpuk sebelum dibikin bangunan itu kan ditumpuknya di Losarang dulu, baru setelah itu ditaruh di daerah yang sekarang jadi Gunung Mbak itu ketika sudah dibangun. Terus di zaman Amangkurat Agung, daripada tempat ini nanti ketahuan Amangkurat Admiral, maka kemudian ditimbun jadi kayak gunung gitu. Tapi timbunnya harus segede itu ya, Mas? Ya bangunan juga gede, Mbak. Oke. Bangunannya juga gede soalnya. Terus mengapa nama keratonnya Pleret, padahal pusaka utamanya yang Amangkurat itu Kiai Carubo atau yang disebut Kiai Puger, dan tombak Kiai Mojo dan Kiai Pleret sendiri kan dibawa oleh Pakubuwono. Karena tempat itu tempat penyerahan Pleret ke Pakubuwono, Mbak. Kan dikatakan Paku kan karena emang ini ya, memang beliau yang menerima Pleret itu gitu. Bentuknya kan kayak paku. Yang pertama itu tempat penyerahan, dan ketika Pakubuwono mundur juga Pleret disembunyikan di situ kan, Mbak, tadinya. Tapi kan kemudian dibawa perang oleh Amangkurat Mas ke timur. Dengan siapanya nggak perlu diceritain, udah rame. Yang penting dibawa ke timur dan kemudian nanti hilangnya di daerah Kediri, tepatnya di Desa Semen. Munculnya di situ nantinya. Sebelum akhirnya balik lagi ke keraton utama. Itu nama daerahnya beneran apa kode-kode ini, Mas? Semen beneran atau semen gimana nih? Ya tanya
ke teman-teman menyatu saya di Kediri ada desa namanya Desa Semen apa enggak gitu. Itu yang di Kediri. Silahkan Kalau terus nggak ada di ya kolom berarti komentar ya Minyana. kalau Soalnya aku dengar nggak Mas, ada berarti soalnya yang di pegel. daerahku aja ada daerah namanya Semen. Hmm. Oke, eh, terus Mas, apakah di zaman yang Amangkurat I keberadaan Padru Biksu sudah ada di kalangan masyarakat secara luas Mas? Apa, Mbak, sempat sempat keputus tadi suaranya. Apakah di zaman Eyang Amangkurat I keberadaan Padru Biksu sudah ada di kalangan masyarakat secara luas? Udah Mbak, karena di zaman mulai mulai dari zaman Majapahit berakhir itu kan mulai ada Mbak, dan di zaman Dewa Mangkurat sudah ada. Cuman untuk mereka yang bisa menyingkirkan itu ya berarti mereka tidak akan ke tempatan itu Mbak, sehingga mereka bisa abadi awet muda. Kalau tidak itu makanya standar orang zaman dulu itu kan nek wangi sakti orang bakal ketok tua gitu Mbak. Kalau ketok cepat ketok tua berarti orang sakti gitu kalau zaman dulu. Itu makanya kemudian didegradasi istilah itu oleh Amangkurat Admiral menjadi Kanoman sama Kasepuan gitu kan. Seolah-olah yang Kanoman itu yang muda, Kasepuan itu yang tua. Padahal orang itu Mbak. Kayak gitu. Dan Oke, ada oke. perubahan tata cara jadi yang tadinya itu bagaimana menjadi begitu gitu. Maksudnya begitu jadi mempolosiot jagat kecil itu loh. Terus yang ajarannya dirubah menjadi seperti itu, jadi nyambung. Itu Mbak. Oke. Terus Mas, apakah yang Amangkurat sendiri juga membawa 4 Rubikso Mas? Pada awal waktu beliau lahir ya, tapi pada sampai saat usia remaja, Rubik saya ditendangi keluar sama beliau, Mbak. Beliau nggak mau ke tempatan itu, gitu Mbak. Makanya Oke. pandangan Terus, beliau tidak ada tutupan apapun, ya Mbak. Mas, Mbak. apakah air Amartasari bisa menghilangkan 4 Rubikso? Kalau iya, seharusnya digas keluarnya aliran Amartasari atau kayak gimana Mas? Bisa Mbak, tapi untuk aliran mertosari yang keluar saat ini belum bisa untuk mengejar itu karena kekuatannya belum ada. Ya apa sengaja dinetralkan di lapis ketiga. Karena itu kan eh, bendung untuk Amertosari itu 3 lapis, yang sementara ini jebol kan yang lapisan paling atas, sehingga itu yang mungkin nanti akan membuat bangunan yang bentuknya seperti ini tuh Mbak akan umbul-umbul gini sebelum tidur gitu loh Mbak. Hmm. Terus Mas, kalau air Amartasari yang paling atas itu kalau kena ke manusia efeknya apa sih Mas? Ini selain melegakan dahaga. Ya jelas airnya bersih ya Mbak, sehingga kalau untuk mandi itu enak Mbak, seger gitu. Jelas itu Oke. yang pertama. Di Jakarta yang penuh polusi itu tidak ada polusinya gitu. Yang kedua itu ya. Yang ketiga mungkin sedikit banyak untuk penyakit-penyakit yang minimal itu mungkin bisa diobati dengan itu gitu loh Mbak. Minimal ya. Mas, kalau penyakit Tapi loro, apa saja Mas, tinggal. kalau Mas Hmm? kalau penyakit loro pikir gimana tuh Mas? Ya itu nggak Berat bisa Mbak kalau pakai itu. Mas? Berat Mas. Iya, nggak bisa Oke, Mbak. oke. Itu termasuk air Oke. yang dikatakan air kehidupan itu loh Mbak, air Hmm. sikahuripan yang dulu digunakan Sri Haji Jayabaya untuk ngeraupi mukanya Dewi Angin-Angin sehingga nggak bisa tua. Yang sekarang eh, mata airnya masih ada, tapi air yang keluar cuman bukan Amertasari di situ. Gitu Mbak. Oke, oke, oke. Udah Mas, dari aku pertanyaannya. Monggo, Mbak Oming. Oke, Mbak. Makasih. Kita lanjut aja nih, Mbak. Atau Mas ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Apa ya? Lupa aku tadi.
Iya. Kalau Captain gimana kalau kita lanjut aja, terus nanti kalau Mas ingat bisa kita ngobrol lagi Mas, di 90 ya Mas. Oke. Udah lanjut aja Mbak, kalau gitu. Oke, Live. oke. Bentar. Slide ke berapa Mas? 61 ya? 61. 61. Sehingga Gunawan Wibisono bisa bersikap yang sangat tepat saat berhadapan dengan Rahwono meskipun Rahwono maupun Sarpokroto. Karena dia tahu persis bagaimana menghadapi Drubeksa gitu. Walaupun Drubeksa itu kakaknya sendiri. Tapi karena keberadaan Sang Hyang Haryo Suman membuat pikirannya jadi panjang. Lanjut Mbak. Sehingga posisinya selalu aman namun bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi tidak asal gudak-guduk gitu, tidak asal gebuk dan sebagainya. Tapi menggunakan bahasa yang pas dan tindakan yang tepat sehingga angkara murka yang dimiliki oleh Rahwana dan Sarpakenaka itu tidak bisa untuk mempolosi banyak rakyatnya. Lanjut, Mbak. Dan saat terjadi perang dengan Kadipaten Poncowati, maka Gunawan Wibisono sangat membantu keraton Poncowati. Jadi bukan Ayodhya ya, tapi Poncowati. Sekali lagi ya, bukan keraton Ayodhya, tapi keraton Poncowati. Itu tempatnya Prabu Romo. Lanjut, Mbak. Keraton Poncowati adalah keratonnya Prabu Batara Rama. Jadi jangan disebut Ayodhya ya, karena itu namanya Poncowati. Lanjut, Mbak. Nama kadipatennya adalah Kadipaten Ayodhya. Nah, itu kadipatennya, kalau keratonnya namanya Poncowati. Gitu. Lanjut, Mbak. 66. Dari saat Sang Prabu Batara Rama adalah seorang adipati, jadi bukan Mahaprabu. Jadi Pak Sang Prabu Bathara Rama itu walaupun dia titisannya Bathara Wisnu, tapi dia cuma seorang adipati ya, bukan seorang Mahaprabu. Lanjut, Mbak. Karena Kadipaten Poncowati bukan ibu kota dan bukan pusat kerajaan. Putus-putus, Mbak. Kurang dekat mic deh kayaknya. Karena Kadipaten Poncowati bukan ibu kota dan bukan pusat kerajaan. Udah dijelasin tadi, dilanjut aja, Mbak. 68. Meskipun Prabu Rama adalah titisan Sang Hyang Batara Wisnu. Jadi walaupun titisannya Bathara belum tentu seorang Mahaprabu. Lanjut, Mbak. Tapi Prabu Rama tidak dibantu oleh seluruh dewa-dewi dan hapsara-hapsari yang ada di kayangan Ontoro Segoro. Karena dia melakukan kesalahan. Walaupun dia titisannya Bathara Wisnu, kalau dia tidak melakukan kesalahan dan dia benar, pasti dari kayangan Ontoro Segoro akan bantuin dia. Nyatanya kan enggak. Yang bantu hanya pasukan kera, bukan dari Hapsara Hapsari dan dewa-dewi yang ada di bawah kayangan Ontoro Segoro. Lanjut, Mbak. Karena Prabu Rama melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh titisan Batara Wisnu. Udah tak jelasin tadi, lanjut aja, Mbak. Salah satunya adalah Wanaprastha, tapi masuk wilayah negara lain. Padahal sebagai titisan Batara Wisnu seharusnya tahu batas-batas wilayah. Wanaprastha itu tinggal di hutan minimal 5 tahun dan harus sendirian. Kesalahan pertama, dia mengajak istrinya si Dewi Sinta dan si Laksmana. Kesalahan yang kedua, sebagai seorang seorang raja atau adipati, sebagai titisan Bathara Wisnu lagi, tidak mungkin nggak ngerti namanya batas wilayah. Sehingga kalau dia melanggar batas wilayah dan melakukan wanaprastha di negara orang, itu jelas dia sudah bersalah. Lanjut, Pak. Itu pasti dilakukan dengan sengaja. Karena kalau dilakukan dengan tidak sengaja, itu tidak mungkin. Karena seorang seorang prabu ya, seorang adipati, rakyat biasa saja itu nyebrang
perbatasan pasti tahu kok kalau itu bukan wilayah negaranya, itu pasti ngerti. Apalagi seorang adipati nggak mungkin banget kalau nggak tahu. Ayo, Mbak. 73, selain itu, saat Wanaprastha ngajak adik dan istrinya. Itu kan seharusnya tidak boleh karena tujuan Manaprastha kan bagaimana mendengar bahasa suara alam dan bahasa alam gitu. Kalau ada orang lain kan justru akan mengganggu. Itu ya, artinya dia memang tidak mau melakukan Wanaprastha. Lanjut, Mbak. Padahal Wanaprastha seharusnya dilakukan sendirian. Sendirian tuh betul-betul sendiri ya, tidak ada yang menemani sama sekali. Lanjut, Mbak. Karena hal itulah maka para dewa-dewi dan para apsara tidak ada yang mau ikut terlibat dalam perang dengan Ngalengkodbala. Karena para Hapsara Hapsari ke atas itu tahu persis siapa yang salah gitu. Jadi bagaimanapun juga dia tidak akan mau membantu karena mereka ngerti yang salah siapa. Lanjut, Mbak. Maka jangan heran kalau hanya pasukan kera yang membantu, padahal titisan Batara Wisnu. Sebagai titisan Batara Wisnu kan harusnya membantu Hapsara Hapsari ke atas, tapi kenapa yang bantu pasukan kera? Berarti kan memang dia salah. Lanjut, Mbak. Gunawan Wibisono tapi membantu dengan cara memberi informasi kelemahan kakaknya si Rahwana. Karena paling tidak sama-sama titisan dari kayangan Untara-Segara gitu, walaupun Gunawan Wibisono ada pada posisi yang lebih muda. Lanjut, Mbak. Setelah perang selesai dan kakaknya habis dalam perang, maka Gunawan Wibisono memilih untuk moksa. Jadi beliau tahu kapan harusnya waktunya pulang ya, dan ketika ngerti waktunya pulang, maka beliau kemudian mengembalikan raga-raganya kecuali yang 4 Drubeksa tadi. Lanjut, Mbak. Madru Biksu nggak dikembalikan ke Betara jelek, Mas? Enggak Nggak ditinggal ber dikembalikan. gitu aja kan. Kalau yang putih nggak begitu, tapi yang ini tinggal ber gitu aja ya. Oke. 79, tapi karena keberadaan keempat biksu itu ada dalam dirinya, maka keempat biksu itu dia keluarkan dulu. Dikeluarkan dulu terus baru raganya dikembalikan, tapi yang 4 enggak. Lanjut, Mbak. Lalu baru dia moksa dengan meninggalkan keempat biksu tersebut. Nah, kalau katanya Mbah Tunggul kayak gini nih berarti eh, tidak bertanggung jawab. Gitu. Harusnya kan ya kudu dimusnahkan juga. Lanjut, Mbak. 81, jadi Gunawan Wibisono sangat tahu bahwa biksu 4 itu bukan bagian dari dirinya. Jadi cerita itu sudah ada dari zaman dulu ya, bahwa keberadaan Patru Bekso itu memang bukan saudara. Lanjut, Mbak. Selain itu, juga Drubiksa 4 akan menutupi jalannya menuju Kayangan. Muter-muter. Muter-muter, Mas. Ya tadi muter-muter. Saya ini masih, Mbak. Oh, masih. Muter-muter parah, Mbak Oming. Tes, Mbak Oming. Mbak Omin sih nggak muter-muter di tempatku. Aman, Di Mbak. tempatku nggak Di tempatku, muter-muter. di tempatku Mas Agung muter-muter. Ya, Di Mbak Oming yang Tapi dengar sekarang suara aku. ngeblur. Ngeblur, ya, Jadi dengar suara lihat Mbak aku Oming nggak? ngeblur. Dengar? sekarang Dengar sekarang, dengar. Tadi sempat ini. Tadi sempat freeze. Iya, iya. berisik. Oke. 82. Tak ulangi, Mas. Selain itu juga, Drubiksa 4 akan menutupi jalannya menuju Kayangan. Artinya itu bukan saudara ya, jadi jangan dianggap saudara. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dimintain tolong, karena kalau yang namanya Drubeksa dimintain tolong pasti akan minta jatah. Setelah itu kamu sudah tak tolong ya aku gantian minta, gitu kalau Drubeksa. Lanjut. Karena keempat Drubiksa itu diperintah oleh Kologatiko. Dan kalau Gatiko selalu begitu, merusak itu dari dalam diri. Maka itu ciri-cirinya begitu, dan Drubeksa 4 ada dalam diri. Jadi itu bukan saudara, jangan pernah dianggap jadi saudara. Lanjut, Pak. Maka dengan Aji Kumbolo Geni, keempat Drubiksa terlepas karena tidak tahan dengan Aji Kumbolo Geni. Karena bahkan Bathara Jelek
subjeknya aja itu ada loh trauma dengan asikumbologeni dan yang sifatnya api gitu, maka dia sampai dengan hari ini kalau nakut-nakutin orang salah satunya dengan itu, dengan api. Lanjut, Mbak. Dan saat moksa, mereka tidak bisa mendekat karena Gunawan Wibisono terlindungi oleh Aji Kumbologeni. Sehingga akhirnya mereka kabur, tapi harusnya Gunawan Wibisono nggak seperti itu dibiarkan lepas begitu aja, karena itu bisa mengganggu. Sehingga harusnya itu disampurnakan, tapi beliau milih pergi. Lanjut, Mbak. Maka dari cerita ini jelas ada yang hilang dalam tradisi kawitan. Jadi empat ini dudu sedulur ya, jadi jangan dianggap sedulur gitu ya. Paling penting itu. Lanjut, Mbak. Aduh, apa ya? 87. 87, 87. 87 salah aku. Yang hilang adalah bagaimana menyingkirkan Drubiksa 4 ini. Itu salah satu yang hilang ya di ajaran tradisi kawitan. Kawitan itu dongeng maksudnya, bukan kawitan yang sebenarnya. Lanjut, Mbak. Jadi Drubiksa 4 ini bukan untuk dimintain tolong. Bukan untuk diminta tolong dan juga bukan untuk untuk menjaga diri. Lanjut, Mbak. Dan juga bukan untuk dijadikan bahan perlindungan. Baru aja, lanjut, Mbak. Juga bukan bagian dari diri yang menjaga diri. Itu asing ya, Mas, berarti, Mas? Benar-benar asing, Mbak. Makanya jangan pernah itu dianggap sebagai saudara gitu. Tapi kalau ada yang anggap itu saudara ya karepmu, yang penting aku enggak, gitu aja kan. Mas, Karena ini sorry, Mas, sebelum disclaimer. Sebelum disclaimer. Nah, Mas, ini tadi kan empat Drubiksa. Nah, kan ada juga statement-statement yang beredar di masyarakat secara luas itu kalau orang itu kadang-kadang itu punya kemiripan sama orang lain yang kalau misalnya di jumlah itu miripnya itu kira-kira 7 orang lah. Nah, itu tuh termasuk di grup-grup ini atau gimana, Mas? Statement itu atau itu cuma ngarang menurut Mas Agung? kalau menurut aku sih enggak sih, Mbak. Kalau ada kemiripan tiap orang, tapi kalau yang Drubiksa 4 ini memang membawa sifat juga. Jadi itu yang membuat orang jadi bisa licik, jadi bisa curang, jadi bisa jahat dan sebagainya kan itu, Mbak. Berarti Cuman statement yang orang itu punya saudara kembar kira-kiranya 7, itu misalnya kayak mirip-mirip itu 7 orang itu tuh berarti enggak ya, Mas? menurut aku itu nggak mungkin, Mbak. Udah jelas nggak mungkin, Mbak, menurut aku. Tapi kalau dia merasa seperti itu ya nggak apa-apa. Minimal dia ngomong 7, yang 4 aja udah enggak, itu bukan saudara itu paling tidak, ya kan, Mbak? Benar-benar. Iya, papa teh. Enggak. Oke. Yang Tiganya aja nggak dihitung. 4 itu masih sedikit gitu, itu bukan saudara gitu loh masalahnya. Oke. Ya karena sudah 90 aku disclaimer dulu. Tapi sebelum aku disclaimer, yang penting menyandar setelah memahami arti ojo percaya gitu. Jadi benar-benar dihayati ya. Ojo percaya itu apa gitu. Ojo percaya itu bukan percaya aja gitu. Oke. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya. Karena ini cuma dongeng. Dongeng itu bukan untuk dipercaya. Ngeyelo baik itu lebih baik daripada percaya. Oke, Mbak, monggo. Tuh, kelihatan nggak tuh, Mbak? Kelihatan. Disclaimer ARC yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa hadiran Mas Agung Bimo Stejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Stejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Stejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, monggo Mbak. Oke. Baik. Untuk ini di 90 ini Mas ada yang mau disampaikan atau Omeng boleh nanya, Mas? Omeng sih nanyanya dikit aja, Mas, karena band menyanernya juga nggak bosen. Aku
Aku masih lupa ya Mbak, tadi mau ngomong apa itu nggak inget deh. Ya mungkin kalau pas inget aja nanti. Nggih, Saat ini belum inget Mbak. nggih Mas. Em, tadi niku kan Mas mau ikutan join, nggak kelihatan. Ayo, nih. Karena sedikit kan jadi Ya. biar sekalian sedikit tambah sedikit nggak pernah jadi bukit. Oh enggak ya. Ngelihat Mas di situ Oh, iya. karena di sini nggak kelihatan Iya, iya. kan. Oke. Mas, tadi kan Mas udah cerita tentang bukan Mas cerita nggih. Artinya Mbak Vicky yang menanyakan tentang aliran Amartosari yang muncul yang akan muncul di zaman Kolo Bendu niki Mas. Itu kan bisa menghilangkan 4 Rubikso atau hanya mengurangi saja. Itu tadi kan Omeng juga kurang jelas. Tadi sempat kurang jelas Mas. Itu cuma mengurangi saja atau memang benar-benar bisa hilang Mas? Benar-benar bisa hilang Mbak. Makanya ketika zaman diserahkan kepada Traki, bahwa memang aliran Amartosari tutup dulu Mbak. Kalau itu dibuka nanti ini mereka nggak bisa berkutik. Karena walaupun itu tidak panas, tapi bagi mereka itu bikin tidak nyaman. Itu Mbak. Berarti kalau gitu waktu zaman Amartosari masih terbuka di Sasrowulan itu, berarti saat itu kalau digunakan pun seharusnya bisa nggak Mas untuk menghilangkan Rubik Sompat nih Mas? Memang makanya zaman dulu nggak ketempatan itu Mbak. Maka rata-rata orang awet muda di zaman itu. Terus Mas, apa ada hubungannya Mas antara Gunung Indrakila niku dan jalur Amartosari? Karena kan minggu lalu niku juga Mas ngendiko kalau Gunung Indrakila niku kan jadi kayak timer gitu Mas. Jadi apa kemunculannya aliran Amartosari ini kan harus nunggu kembang api dari Gunung Indrakila ini juga atau pripun Mas? Ya, harus nunggu itu Mbak. Harus sesuai urutan peristiwanya. Tapi kan Indra Kilanya belum menunjukkan gejala Mbak, karena belum diawu-awu kan. Gitu. Bosing apa-apa itu lali tuh gimana, tapi belum Mbak masalah sampai dengan hari ini gitu. Nah, selain itu kan tadi juga Mas ngendiko ya kalau aliran Amartosari niku kan paling gampang diamati kalau apa namanya efek membesarnya niku dengan bangunan yang tadi niku Mas yang gini niku Mas garuannya Mas niku gini gitu. Terus Ini Mbak. selain nggih selain itu Mas, selain itu apa lagi Mas kira-kira yang bisa diamati Mas efeknya niku Mas dari permukaan Mas? Karena itu tekanan intrusi ke atas Mbak ya. Nggih. Sedangkan dari atas juga ada tekanan ke arah bawah karena adanya bangunan kayak gini yang makin gede dan artinya juga makin berat gitu, pembebanan seperti itu gitu. Jadi pertama akan kelihatan bahwa bangunannya itu mungkin kayak orang tua gitu, jadi rada bungkuk gitu. Pertama begitu. Terus yang kedua mungkin yang bisa dipakai patokan yang paling kelihatan mungkin ini ya, ada satu monumen yang tinggi banget itu, yang di atasnya ada emas itu isinya lurus apa ora gitu. Tuh, terus kemungkinan untuk terjadinya kerusakan jalan itu mungkin akan lebih cepat terjadi Mbak. Jadi misalkan tadinya mungkin kalau di aspal mungkin sekian tahun baru jalannya rusak gitu kan. Rusaknya mungkin juga bukan rusak yang patah-patah banget sih, enggak, tuh kelihatan ada retakan gitu loh Mbak, kan ada tekanan dari bawah dan jalan jadi kayak bergelombang gitu. Gelombangnya makin lama makin gede, padahal yang lewat cuma kendaraan kecil gitu. Terus efek dari itu semua kan juga bisa terlihat dari Mbak,
kalau ya yang tak ceritakan waktu itu, jadi di posisi Sastrowulan yang di atasnya Amertosari itu orang lebih cepat ngantuknya daripada di luar itu gitu, lebih tinggi tingkat ngantuknya itu, sampai bangunannya juga ikut ngantuk gitu masalahnya Mbak. Dan mungkin karena ini ya apa masalahnya ada karena kemacetan lalu lintas itu mungkin bisa menolong karena kalau tidak ada kemacetan lalu lintas orang mungkin dengan kecepatan tinggi akan terlena gitu. Ngerti-ngerti gabrus gitu kan, ngerti-ngerti gitu karena kalau orang zaman sekarang ngomongnya itu apa mikro mikro ngantuk gitu apa namanya itu ya mikro turu mikro gitu itu terus ini Mbak eh mungkin kalau misalkan mungkin kalau di lantai bawah mungkin kurang kurang begitu kerasa kali ya, tapi di lantai paling atas itu mungkin agak kerasa karena eh, kalau awalnya dulu ketika bangunan itu dibangun mungkin kalau ada kendaraan lewat tuh mungkin nggak pati geter. Kalau sekarang tuh lebih lebih kelihatan goyangnya daripada dulu gitu loh. Karena makin lama pasti akan makin kerasa itu. Orang akan berpikir oh karena kendaraan yang lewat makin banyak mungkin gitu kan. Bahkan mungkin nanti lama-lama malam hari ketika jalan raya sepi sepeda motor lewat aja kan kerasa itu di lantai atas. Itu dari atas kalau dari bawah kan berarti itu akan nambah terus ya, akan nambah yang air mengalir sampai jauh gitu kan akan nambah terus gitu. Tapi untuk yang basement 6 pasti sudah mulai itu, sudah mulai makin kenceng kalau sekarang. Tinggal akan ke basement 5-nya kapan dan sebagainya itu tergantung dari kondisi indera kila ya. Tapi indera kila itu juga ada batasnya Mbak. Kalau yang ngawu-awu pegang ngawu-awu ya tetap akan akan ngundang orang lain yang ngawu sana itu tetap ora iso dicegah juga nggak bisa karena kalau yang bertugas orang ngawu ya pasti orang lain akan ditugaskan ke sana karena itu harus berjalan dan ada batas waktunya juga itu tidak bisa di stop. Nah itu sudah suatu pernyataannya keluar Sabdo Palon bahwa Hardi Merapi jeblok Nila Hardi Indra Kila bukan Merapi di Jawa Tengah. Karena Merapi di Jawa Tengah dulu namanya bukan Merapi, Mbak. Terus Lampi namanya, Mas? Kan tahu, Mbak. Itu ada. Kalau Indra Gila kan ada daerah aja yang pakai nama Apui gitu, Api gitu. Oh, oke, Mas. Gitu, Mbak. Oke. Om cuma ngebayangin gini, Mas. Untuk aliran Amertosari yang sebesar niku nggih. Dan sederas itu alirannya, paling tidak masa suaranya nggak ada bocor-bocor gitu, Mas? Suara deburan ombak atau riak atau apa gitu. Kan di ketuannya 3 lapis, Mbak. Yang lapis pertama kan untuk air yang sudah tidak ada kekuatannya. Yang kedua juga yang nggak ada kekuatannya. Yang 1-2 ini kan tujuannya nanti ketika ada bangunan ngantuk dipindah ke nggone gitu loh Mbak. Karena ngantuk turu kan wah nutupi dalan dipindah gitu. Itu tugasnya yang lapis pertama sama lapis kedua dan supaya tidak masuk di Amertosari yang aslinya gitu Mbak. Berarti kalau Kenten saat kemunculan air Amertosari ini apa nanti hanya ada di Sastrowulan untuk kemunculan awalnya ya Mas, atau ada daerah lain juga yang sepanjang aliran Amertosari juga sudah mulai bermunculan gitu Mas? Nantinya sepanjang aliran Amertosari Mbak, tapi kan akan dimulainya dari Sastrowulan Mbak. Nah karena yang paling bobotnya paling gede itu yang nekan ke bawah itu kan kayak ginian itu ada di Sastrowulan Mbak. Di tempat lain nggak begitu Mbak, nggak begitu bebat atau nggak begitu ini. Jadi ketika
Amartosari yang di utara ini jebol duluan, baru nanti merembet ke selatan gitu kan, Mbak. Merembet ke utara selatan, tapi dari daerah yang dengan beban terbesar dulu. Apa karena dia dekat muara ya, Mas? Apa? Apa karena dekat muara? Mungkin Oh, bukan, bukan kan? bukan masalah, bukan masalah dekat muara, tapi karena ada beban di atasnya yang yang berat sehingga nekan ke bawah untuk jebolnya lebih gampang gitu loh, Mbak. Jadi Kayak tinggal tinggal indra kila watuk sidik kan goyangannya sampai situ itu sudah lebih mudah untuk ini, Mbak. Meskipun Terus Mas, beberapa adipati terutama dari Malawapati itu sudah nggak sabar, makanya di ini dari selatan terus, tapi tetap aja jangkanya nggak ngono gitu kan, Mbak, masalahnya. nggih, di jongkok nggih, nggih. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Terus kenten Mas, tadi juga Mas kan ada membahas tentang air kahuripan kan gitu Mas nggih. Dan ada beberapa nama air kahuripan gitu. Jadi air kahuripan itu sebenarnya niki Mas. Kalau tadi kan Mas ngendiko yang ada di Kenten di Wonocatur. Kalau yang niki Mas, jadi sebenarnya niki asalnya juga dari Amertosari atau memang dia berbeda lagi kita nih Mas? Harusnya Amertosari, Mbak, cuman masalahnya kan ketika Amertosari yang ada kekuatannya harus disembunyikan, maka itu saat ini walaupun ada mata airnya, tapi mata airnya sudah bukan mata air Amertosari. Itu, Mbak. Terus kalau air kahuripan yang lain, niku sama atau beda Mas? Kan dulu Amertosari itu sampai diarahkan ke daerah Bandung, Mbak. Makanya ada bendungan besar di sana yang dinamakan daerah air biru gitu. Itu kan tadinya Amertosari supaya rakyat bisa mengambil di sana, toh, Mbak. Kayak di sana kan tidak ada gelombangnya, jadi kan tidak berbahaya gitu. Cuman kekuatannya tidak sebesar yang di Amertosari yang ada di Sungai Brantas, terutama yang dekat dengan Grojogan Sewu. Oke, Mas. Terus Mas, kaitannya dengan yang tadi kan Mas ngendiko kalau yang di Retau niku kalau Reta niku juga artinya Amertosari. Nah niku pripun Mas? Bukan Amertosari, Mbak. Reto itu Perwitosari. Oh iya. Iya ya. Bukan. Beda, Mbak. Ya keliru Mas. Oh Prawitasari nggih nggih Mas. Nggih nggih. Nggih Mas. Nggih. Oke, Mbak Ju, ada yang mau ditanyain? Iya. Oke. Saya sedikit aja Mas, karena Oming udah cerewet banyak. Ini Mas, tadi kan Mas itu kalau keberadaan Atlantis itu kan sebagai kayangan yang ngejawanta kan tidak dalam artian ngembari atau menjajarin kayangan gitu kan, jajari kayangan gitu kan. Nah kalau yang dua kerajaan yang lain Mas seperti Lemurian dan Mojopahit gimana? Jawa dapat dikatakan sebagai kayangan Ngejawantah juga, Mbak. Cuman yang membuat beda. Kalau Atlantis itu kan dibikin atas perintah dari Sang Hyang Bathara Ismaya. Kalau yang Majapahit kan yang dibikin oleh Sang Hyang Bathara Indra. Kalau Lemurian yang dibikin oleh Sang Hyang Bathara Surya yang waktu itu pertama kali bikin kerajaan. Jadi cuman beda ininya aja, Mbak. Itu kaki kayangan kan sebenarnya, tapi dapat dikatakan kayangan Ngejawantah karena tadinya kan untuk nolong orang yang ngeraisa moksa, jadi lewat situ gitunya. Tapi kan karena ini peradaban sudah berubah, maka jalur ke sana ditutup, Mbak. Jadi hanya tinggal cerita akhirnya. Jadi mungkin istilah mudahnya yang seperti Mas Ngendiko tadi ya, sifatnya kayak front office gitu ya Mas ya, kantor depan penerima tamu untuk dulu nyambungin. Kalau sekarang kan memang benar-benar belum diaktifkan lagi kan gitu ya Mas. Ya, kalau dulu kan minimal bisa masuk sampai front office sehingga yang di front office bisa memberitahukan oh kalau menghadap ini lewat sini gitu kan. Sekarang kan dari pagar terdepan sudah ditutup, Mbak. Masuk tempat parkir sudah ditutup. Caranya seperti itu kan sekarang. Terus yang kedua Mas, ini mungkin Mas pernah mendongengkan ya sebelum ini
Sampun pernah membahas tentang Paku Buwono yang tadi Mas Ngendiko itu kan. Paku Buwono enggak ada Paku Buwono satu, tapi Paku Buwono yang memang hanya ada satu kan gitu nggih Mas nggih. Nanti konteks ngejarin atau apa yang malam ini Mas inginkan gitu. Maksudnya kenapa hanya ada satu aja Mas? Apakah karena memang pemberian penyematan sebuah nama itu nggak bisa sembarang? Jadi maksudnya ya memang sesuai antara nama dan kemampuan gitu loh, nggak bisa seenaknya aja mengemaskan nama itu atau bagaimana? Ya, yang punya planet itu ya Mbak, itu kan masalahnya. Oh, Ya, yang ya, punya planet ya layak disebut Paku Buwono lah. Sekarang punya planet apa enggak gitu aja. Kalau punya planet ya, berarti pasti bisa menggunakan pusaka yang lain. Nah sekarang bisa nggak gunakan pusaka gitu? ya. Bisa Berarti menggunakan itu planet juga enggak? Terus tahu planet di mana letaknya enggak gitu kan Mbak? berarti nama beliau, nama Paku Buwono itu nggak bisa lepas dari itu ya Mas ya. Punya pleret atau tahu bagaimana cara menggunakannya dan ya, itu tadi yang seperti Mas Mendiko itu nih Mas ya. Ya seharusnya begitu Mbak. Harusnya Oke, begitu. Jadi kalau nggak punya ya aku nggak tahu ya Mbak ya. Karena saya ngertiku ya cuman itu gitu. oke, iya. Saya sebetulnya pengen nanya tentang Kanoman sama Kasepuhan tadi Mas, karena Mas sebutkan. Cuman kayaknya nanti aja. Saya cukup dulu daripada bikin konten. Oke. Atur nuwun Mas, nggih. Selamat Ya malam. sebentar Mbak. Ya, Oke, sampun Mas. Untuk pertanyaan Oming dan Mbak Jo sampun selesai. Matur nuwun untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi ke slide atau Mas ada lagi yang disampaikan Mas? lanjut aja. Lanjut aja Oke, Mbak. oke. Oke Mas, monggo Mas, Mbak Vicky, Oke, kita lanjut ke oke. slide. 91, tapi justru sesuatu yang harus disingkirkan dan tidak boleh ikut ke kayangan. Jadi mereka berempat itu harus disingkirkan dan nggak boleh ikut sampai ke kayangan ya. Dan mereka juga nggak akan pernah bisa nunjukin kayangan. Lanjut Mbak. Namun, Gunawan Wibisono sebenarnya juga salah membiarkan keempat berbiksa berkeliaran begitu saja. Ya itu namanya tidak tanggung jawab ya. Dan seharusnya kan itu itu juga bisa membahayakan orang lain sih masalahnya. Lanjut Mbak. Karena seharusnya memang dijadikan dok pengamun-amun. Karena kalau dijadikan dok pengamun-amun, nah itu kalau nanti diajak pulang ke kayangan dan diserahkan ke Sang Hyang Wening, nanti dia akan bisa turun lagi menjadi wujud yang lebih baik. Seharusnya begitu Mbak. Lanjut Mbak. Karena dibiarkan berkeliaran akan membahayakan Arcapada. Ya menambah jumlah dari Drubekso yang ada. Lanjut Mbak. Dan bisa mencari mangsa ke sana kemari. Ya karena namanya Drubekso juga nggak punya, ya kayak nggak punya kenyang gitu, jadi bisa bahaya. Lanjut Mbak. Seharusnya dijadikan dok pengamun-amun dan diserahkan ke Sang Hyang Wening. Tadi udah, nanti lanjut aja Mbak. Karena Sang Hyang Wening pasti lebih tahu akan diapakan keempatnya. Dan tahu persis akan dijadikan apa atau akan diturunkan sebagai apa. Lanjut Mbak. Namun hal itu tidak dia lakukan karena kelupaan atau memang sengaja. Kalau menurut aku sih sengaja, kalau lupa sih nggak mungkin kayaknya, pasti sengaja. Lanjut Mbak. Namun untungnya di zaman Kolopurwo keempat, namun untungnya di zaman Kolopurwo keempat Drubiksa itu ketemu dengan Raden Arjuna. Sehingga disampurnakan oleh Arjuna. Lanjut Mbak. Sehingga Arjuna lah yang menyempurnakan keempat Drubiksa tadi. Dikepung dulu oleh Kumbolo Geni sehingga nggak bisa kabur, baru dipukul pakai aji Kumbolo Geni. Lanjut Mbak. Dan atas tindakan Arjuna tadi, Begawan Wisrowo sangat berterima kasih. Karena akibat dari yang dilakukan oleh Gunawan Wibisono itu bisa membahayakan Gunawan Wibisono sendiri, karena Sang Hyang Wening bisa marah kalau sampai korban yang ditimbulkan terlalu banyak gara-gara 4 Drubeksa dilepas. Lanjut Mbak. Sehingga
enggak, Arjunalah yang menyempurnakan keempat Bubikso tadi. Sampai mana sih, Mbak? Itu udah 100, 100 Mas. oh, tadi sudah sampai di 100. Kok mundur lagi, 100, Mbak? 100 Mas. Oh ya udah ya. Oh, kalau itu udah di tadi lanjut aja, Mbak. 101 dan atas tindakan Arjuna, tadi Begawan Wisrowo sangat berterima kasih. Berasa kan, Mbak, ngulang? Enggak, Lanjut, Mbak. enggak berasa ngulang Mas. Ini udah tadi yang Begawan Wisrowo terima kasih tadi udah loh tak jawabnya tadi. Lanjut, Mbak. Kemudian juga Gunawan Wibisono lalu mendatangi Arjuna dan berterima kasih. Karena bisa terbebas dari kemarahan Sang Hyang Wening gara-gara melepaskan 4 Bubikso tadi. Lanjut, Mbak. Sekali lagi, ini semua cuma dongeng. Jadi kalau ada cerita yang mirip, mohon agar cerita ARC yang ini jangan dipercaya. Menyata syarat memahami yang namanya disclaimer-nya ARC ya. Ojo percaya. Gitu. Lanjut, Mbak. Karena dongeng itu bukan kenyataan dan bukan untuk dipelajari. Itu juga jelas bahwa memang dongeng itu hanya untuk didengar, jadi bukan untuk dipelajari. Lanjut, Mbak. Sampun wonten contonipun menawi Bubikso sekawan menika boten sederek kang nunggak gesang wit lair ananging memang utusanipun para Drubiksa supados nyangkaaken umuripun sedaya trahjayang katon. Ananging sedaya bakal cetha kawiyak dening Samirana kang arahipun merpeki kamulyanipun Tribun. Ya pada dasarnya ini masih nyambung dengan cerita 4 Drubeksa yang dimulai dari episode berapa waktu itu aku lupa. Yang jelas itu bukan saudara ya. Jadi ojo percaya, ayo percaya gitu kok ayo percaya loh. Ya. Oke Mbak Omeng, gitu Mbak dari saya Mbak. Oke, Mas. Berarti masih lupa Mas nggih, nggak ada yang mau disampaikan lagi nggih Mas nggih? Aku lupa ya Mbak. Oke. Tapi sebenarnya ada hubungan sama ini tadi, tapi aku lupa ya. Mungkin kalau pas ingat mungkin minggu depan kali. Nggih, Mas. Atau minggu depan lupa lagi, nggak tahu. Nggih, Mas. Oke, kalau Kenton berarti udah berakhir ya IG live kita malam ini. Obing tutup nih Mas, Yeah. IG live-nya Mbak. Kita tutup IG live kita malam ini. Kang Arso purnaning IG live kita dinten menika matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medar sedaya puspita rum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayune pangiksi sesembipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharjo kerto tentreming jagat raya. Ingat yang menyaner ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Pikyananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat ya Prabu malam, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, salam menyan, dan salam ojo percaya. Percaya. Dadah.